Selamat berjumpa kembali murid-muridku sekalian. Apa kabar? Semoga baik-baik saja semua ya. Kali ini soal dan pembahasan yang kita akan bicarakan adalah tentang gelombang mekanik. Ini hanya beberapa soal ya, sekitar 10 soal. Teori pengantarnya boleh kau baca bukumu dan pertanyakan sama guru. Kita langsung mulai ya. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang secara singkat dapat didefinisikan sebagai rambatan getaran atau gelombang merupakan rambatan energi. Hanya begitu saja teori dasarnya. Nah, kita lanjut ya, biar agak cepat sedikit. Ke contoh soal 2. Apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Artinya, untuk merambat dia butuh medium. Misalnya, gelombang bunyi dia kan memerlukan medium, yaitu udara ya. Jadi, gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium disebut dengan gelombang mekanik. Kalau tanpa medium, disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, ini pembagian gelombang berdasarkan medium perantara. Ada juga pembagian berdasarkan arah getar, nanti transversal dan longitudinal. Lihat lagi di buku ya. Sekarang ke contoh soal 3. Perhatikan gambar gelombangnya itu, gelombang air. Gelombang air yang merambat pada daerah yang lebih dangkal, maka amplitudenya akan, perhatikan itu jawabannya, apakah makin kecil, makin besar, tetap tidak terpengaruh. Bagaimana cara menjawab ini menurut teorinya? Jika gelombang air merambat ke daerah yang lebih dangkal, maka kecepatannya akan makin kecil. Kalau kecepatan makin kecil dan frekuensi makin tetap, maka panjang gelombangnya akan makin kecil. Ingat seperti perbandingan lurus, berbanding lurus. V sama dengan F lambda. Kalau F-nya konstan, V-nya semakin kecil, maka panjang gelombang semakin kecil. Amplitudo semakin besar. Kalau amplitudo semakin besar, maka intensitas juga akan semakin besar. Jadi jawabnya adalah B. Amplitudo semakin besar. Nah, ini jawabnya ya. Seperti itulah. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Hitunglah jumlah gelombang berdasarkan gambar berikut ini. Ditanya adalah jumlah gelombang. Ingat-ingatlah teori yang ada di buku kemarin atau di kelas, bahwa yang namanya satu gelombang itu adalah satu puncak, satu lembah. Begitu ya. Jarak antara satu puncak atau satu bukit dengan satu perut atau satu lembah. Itulah satu gelombang. Jadi dari A ke B, ke C, ke D, ke E, itulah satu gelombang. Sedangkan jarak dari A ke E, A, C, E, itulah panjang satu gelombang. Oke ya, jadi dari A, B, C, D, E itu namanya satu gelombang. Sedangkan dari E, F, G itu adalah setengah gelombang. A, B, C setengah gelombang. C, D, E setengah gelombang. E, F, G setengah gelombang. Kalau A ke B, seperempat. B ke C, seperempat.
C ke D seperempat, D ke E seperempat, E ke F seperempat, F ke G seperempat, G ke H seperempat gelombang. Maka ditulis IH seperempat gelombang. Maka dari A sampai ke H berapa gelombang? Ya, jumlahkan saja semua yang udah dihitung tadi. Yang dihitung ini semua. Maka ditulis di sini setengah tambah 1 tambah setengah tambah seperempat. Hitung semua sama dengan 7/4 sama dengan 1/3/4. Begitu saja. Bagaimana? Nanti ingat-ingat lagi, ulangi ini si nomor 4 ini untuk lebih mengerti apa itu gelombang, apa itu panjang gelombang. Oke ya, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Pada permukaan air laut terdapat 2 gabus terpisah sejauh 60 cm. Oke, kita buatkan diketahui. L sama dengan 60 cm, diubah langsung ke meter. Dari soal ya, dari soal ini ada soal 60 cm. Kemudian N-nya 20 kali, sebanyak 20 kali naik turun secara bersamaan. Ditanya adalah kecepatan. Tetapi di sini disebutkannya di antara keduanya terdapat satu lembah di antara kedua dari gabus itu. Nanti akan kita gambarkan bagaimana ini nanti penggambarannya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gabusnya. Gabus 1 ini gabus 1 yang ada di A, ini gabus 1, dan gabus 2 ada di B. Nah, perhatikan gambarnya. Karena tadi di dalam soal diberitahu satu berada di puncak dan satu lagi berada di lembah. Inilah. Satu berada di puncak. Lihat di sini. Katanya ini satu kan gabus di puncak dan satu lagi di lembah, ini dia. Ya, perhatikan gelombangnya. Nah, dari sini, dari puncak ini sampai kemari itu setengah gelombang. Sampai ke atas lagi di sini setengah gelombang, berarti dari puncak ke puncak 1 gelombang. Baru dari sini kemari setengah gelombang. Berarti antara dua gabus ini terjadi 1,5 gelombang. Nah, begitu cara memandang soalnya. Dari gambar terlihat bahwa 1,5 lambda, 1,5 panjang gelombang itu sama dengan 0,6 karena 0,6 adalah jarak antara kedua gabus itu. Maka lambda sama dengan 0,6 per 1,5 sama dengan 0,4. Kemudian kita menghitung frekuensi. Frekuensi kan banyak gelombang yang terjadi tiap satu satuan waktu. F sama dengan N per T. Masukkan angkanya. F-nya 20, T-nya 10, seperti yang diketahui tadi. Bagikan, maka F sama dengan 2 Hz. Lalu kita hitung cepat rambatnya, yang ditanyakan V tadi. V sama dengan F lambda atau lambda F, dan gitu ya. Masukkan angkanya. 2 kali 0,4 sama dengan 0,8. Nah, begitu saja cara kerjanya. Tidak begitu sulit kan? Nah, nanti kalau ada yang kurang mengerti, tanyakan ke saya di kelas atau di kolom komentar. Atau komen gurumu langsung ya. Sudah sampai ke soal nomor 6. Ini soal selingki. Selingki ini adalah per yang panjang. Seperti biasa, perhatikan soalnya, lalu buatkan
diketahui dit dan ditanya. N sama dengan 40. Perhatikan soalnya ya. N sama dengan 40 gelombang dalam waktu 5 detik. Berarti T sama dengan 5 sekon. Jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan yang berdekatan itu setengah lambda. Perhatikan ya, jarak antara pusat rapatan, jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan, jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan itu sama dengan setengah lambda, Nanti kita gambarkan untuk lebih mengerti ya. Dengan ini 60, ini sini 60, 70, ini 70, oke ya, ini 70, ini 0,7 meter ya. Perhatikan gambarnya ini. Ini adalah gambar untuk gelombang longitudinal. Jadi selingki yang diletakkan mendatar akan menghasilkan gelombang longitudinal. Jika satu rapatan dan satu regangan, itulah yang disebut dengan satu gelombang atau satu panjang gelombang. Atau jarak dari pusat ini disebut pusat regangan. Ini juga pusat regangan. Jarak antara pusat regangan ini itu juga satu panjang gelombang. Itu juga satu panjang gelombang. Dan jarak antar pusat rapatan, ini pusat rapatan, ini, dengan pusat rapatan ini juga, itu adalah juga satu panjang gelombang. Jadi pertanyaan, jarak antara pusat rapatan ini dengan pusat regangan ini berapa? Itu kan setengah panjang gelombang. Nah, itu makanya tadi di sini disebutkan setengah panjang gelombang. Oke ya, kita sudah bisa hitung. Dari gambar tadi terlihat jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan setengah lambda. Setengah lambda sama dengan 0,7 meter. Lambda sama dengan 1,4 meter. 0,7 dikali 2. Kemudian kita hitunglah frekuensinya. Frekuensi kan sama dengan jumlah gelombang per waktu. Jumlah gelombang yang terjadi tiap satu satuan detik, tiap satu satuan waktu. Masukkan angkanya. F sama dengan 40 per 5. Ini ya, 40 per 5. Perhatikan yang diketahui tadi. N-nya 40, T-nya 5. Maka 40 per 5 sama dengan 8 Hz. Lalu kita hitung cepat rambatnya. V sama dengan lambda F atau V sama dengan F lambda sama saja. Masukkan angkanya 1,4 kali 8 sama dengan 11,2 meter per sekon. Nah, begitu cara kerjanya. Memang kadang-kadang untuk mengerjakan suatu soal akan lebih mudah jika kita gambarkan soal itu. Seperti ini ya. Mengenai tadi si setengah lambda ini dari mana? Setengah lambda ini dari mana? Itu tadi kan dari gambar. Ya, setengah gambar. Oke, kita lanjut. Sekarang sudah contoh soal nomor 7. Dibutuhkan 12 sekon untuk 3 panjang gelombang di seluruh tali. Jika cepat rambat diketahui, tentukan panjang talinya. Nah, ini juga nanti harus digambarkan untuk lebih mengerti tentang soal itu. Diketahui T sama dengan 12 sekon, N-nya sama dengan 3 panjang gelombang, artinya 3 gelombang dengan cepat rambat 5 meter. Ditanya tadi panjang tali. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, buatkan gambarnya seperti ini. Ini berapa gelombang yang terjadi? 1 ya. 2,
3. Inilah gambarnya. 3 panjang gelombang atau 3 gelombang. Karena tadi pun di sini sudah disebutkan. Sini kan tadi sudah disebutkan ada 3. Ada 3 tadi gelombang. Makanya digambarkan tadi 3 gelombangnya. Ini kan 1, 2, 3. Harus diperhatikan gambarnya nak ya. Oke. Ditanya adalah panjang tali. Panjang tali itu adalah antara dari A ke D. Dari A ke D. Itulah panjang tali namanya. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ya. Jadi cara menjawabnya gimana? Nah, perhatikan gambarnya. Jadi kalau kita hitung-hitung tadi, panjang dari A ke D adalah L panjang tali. Sedangkan dari A ke B, nah, dari A ke B ini adalah satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang dari A ke B. Dari B ke C, satu panjang gelombang juga. Dari C ke D, satu panjang gelombang juga. Jadi panjang dari A ke D adalah 3 kali panjang gelombang. 3 kali panjang gelombang. Tetapi siapa ini? Si panjang gelombangnya belum ada. Ini kan belum ada ini panjang gelombangnya diketahui. Kita harus cari lagi panjang gelombangnya. Pakai apa? Pakai rumus selanjutnya, yaitu V sama dengan F lambda. Ini juga artinya sudah kita ketahui. V-nya ada? Ada. Lambda itu yang diketahui. F-nya ada nggak? F-nya nggak ada. Nah, si F ini kan nggak ada ini. Maka F ini kita cari lagi pakai rumus yang lain. Namanya F sama dengan N per T. Ya, ini rumusnya harus diketahui juga. Nah, ini sudah bisa, adakah N-nya? Ada. Adakah T-nya? Ada ini T-nya. Kalau begitu kita akan kerja mulai dari F sama dengan N per T. Kita menghitung frekuensinya. F sama dengan N per T. F sama dengan 3 per 12. Sama dengan 1/4, sama dengan 0,25 Hz. Dapatlah dulu ini siapanya kan, si F-nya. Baru selanjutnya menghitung panjang gelombang pakai rumus V sama dengan F lambda tadi. Masukkan yang diketahui, kecepatannya 5, lambdanya sudah dapat 0,25, lambdanya bisa dihitung. Lambda sama dengan 5 per 0,25, 5 dibagi 1/4 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini hasilnya 20 ya. Baru kita hitungkan lagi panjang tali. Ini yang terakhir kita hitungkan, yaitu L tadi 3 kali lambda. Tinggal masukkan angka kan. L-nya 3 kali 20. Karena lambdanya sudah dapat tadi 20 sama dengan 60. Nah, ini hasilnya. Inilah yang ditanya itu. Oke, nanti kalau agak membingungkan, ulangi lagi untuk soal nomor 7 ini. Atau tanyakan ke saya. Jadi siswa harus banyak bertanya. Kalau tidak tahu, tanya aja lah. Jangan didiam-diami. Sekarang nomor 8. Seberkas cahaya dilewatkan pada sebuah kaca plan paralel. Apa itu kaca plan paralel? Plan artinya datar, rata. Paralel ya 2 baris atau gitulah. Jadi kaca plan paralel ya kaca datar. Kaca datar yang tebal. Ada jenis kaca lain. Kalau cembung dia namanya konveks. Kalau cekung namanya konkav. Jadi ada juga plan konkav. Satu permukaannya datar, satu permukaannya cekung. Namanya plan konkav. Ada juga yang plan konveks. Satu datar, satu cembung. Ada juga yang dua-duanya cembung, bikonveks atau bikonkav. Gitu aja ya. Hanya soal kata. Nanti akan dipelajari di cahaya, pelajaran cahaya juga, tapi di bagian alat-alat optik. Oke ya, nanti akan ketemu pelajaran itu. Sekarang kita yang ditanya di sini adalah
indeks bias kaca. I, sudut datang. Nah, perhatikan lagi di bukunya rumusnya ini bahwa untuk sudut datang itu disimbolkan dengan I. Sedangkan sudut bias namanya R. I inisial artinya ya, mula-mula. Kalau R refraksi, namanya refraksi. Refraksi itu pembiasan 37 derajat. N1 udara. Indeks bias dari sinar datang I itu udara. Jadi indeks bias udara sama dengan 1. Langsung kau hafalkan itu segera. Ditanya indeks bias medium, yang dalam hal ini adalah kaca tentunya. Ingat rumusnya, masih ingat? N1 sin I sama dengan N2 sin R. Baca kembali bukunya, rekam baik-baik. Rumus ini nanti akan sering muncul di dalam soal-soal. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Oke, kita masukkan angka-angkanya ya. 1 kali sin 45 sama dengan N2 kali sin 37. Gunakan kalkulator kalau kamu belum hafal, tapi karena ini sudut istimewa, harusnya ini dihafalkan segera. Bahwa sin 45 0,7 0,707 dituliskan saja 0,7. Sedangkan sin 37 itu 0,6. Direkam ini ya. Maka N2 sama dengan 0,7 per 0,6 sama dengan 1,2. Nah, begitu saja caranya. Tidak begitu sulit, bukan? Sekarang kita lanjut terus. Sudah di nomor 9. Jika cahaya datang dari udara menuju satu aja, nggak usah dua ini apanya ya. Menuju coret lah ini. Ya. Menuju air yang indeks biasnya 4/3. Memang air itu menurut teorinya indeks biasnya 4/3. Ditanya kecepatan cahaya dalam air tersebut. Sebenarnya apa itu indeks bias? Buatkan dulu diketahui ya. C T kali 10 pangkat 8. C itu cahaya, kecepatan cahaya T kali 10 pangkat 8. Ditanya adalah kecepatan di dalam air. Nah, ini adalah rumus untuk indeks bias. Indeks bias itu didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di udara dibandingkan dengan kecepatan cahaya di dalam suatu medium. Itulah indeks bias. Karena kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8, ini adalah kecepatan paling cepat di hampa atau di udara dibandingkan dengan di dalam medium. Maka bisa dipastikan indeks bias suatu benda relatif terhadap udara pastilah lebih besar dari 1. Jadi selalu lebih besar dari 1 kalau indeks bias suatu bahan. N sama dengan C per V. Jadi karena ini di air, katakan sajalah indeks bias air sama dengan C per kecepatan di dalam air. Masukkan angkanya saja. 4/3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per VA. Nah, adakan perkalian silang. Ya. Seperti ini, silang dia. Maka VA sama dengan 9/4 gitu ya. Kali silang tadi, kalikan silang ini 9/4 kali 10 pangkat 8. Hasilnya ini. Untuk membantu perhitungan biar agak cepat gunakan kalkulator ya. Jadi kecepatan cahaya di dalam air tersebut 2,2 kali 10 pangkat 8. Makin kecil dia. Tadi kan 3 kali 10 pangkat 8. Sekarang sudah menjadi 2,2. Makin kecil. Soal terakhir. Soal nomor 10. Nah, ini soal tentang polarisator. Seberkas cahaya dilewatkan melalui polarisator dan analisator dengan sudut 37 derajat. Apa itu polarisator dan apa analisator? Kembali perhatikan bukunya. Kita hanya mengerjakan soalnya sekali ini ya. Polar artinya kutub.
jadi terkutub dia. Jadi nanti cahaya itu kan terdiri atas banyak arah. Jadi setelah melewati polarisator, nanti dia tinggal satu arah saja. Itulah yang disebut dengan laser. Laser itu sudah satu arah, sudah terpolar dia. Intensitas awalnya disebut dengan I0. Berapakah intensitas yang terlewati? Nah, perhatikan. Buat diketahuinya. Theta sama dengan 37 derajat. Sudut antara polarisator dan analisator. I0-nya sama dengan I0. I0 ini nanti dirumuskan ada I0-nya ya. Intensitas awal, intensitas mula-mula. Ingatlah persamaan polarisasi itu adalah I sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Ini kan rumus. Jadi ini rumus ini harus terekam juga. Masukkan angkanya. Cos kuadrat 37 karena tetanya tadi 37. Menjadi 0,8 kuadrat itu. Perhatikan itu ya. Perhatikan ini 0,8. Karena cos 37 0,8. Jadi 0,8 kuadrat. Begitu cara kerjanya. Ini dari mana 0,8? Tadi kita kan sudah rekam sinus 37 0,6. Nah, kalau kamu tahu sudah 0,6, maka ini harus tahu juga cos 37 0,8. Hitung punya hitung menjadi 0,32 I0. Itulah yang intensitas keluar dari polarisator itu. Sampai sini sudah sudah selesai soal-soal. Jika ada yang kurang mengerti, tanyakan ya. Jangan didiam-diamkan. Bertanya itu adalah juga bagian dari belajar. Ini ada beberapa soal latihan. Kamu harus mengerjakan ini untuk lebih mengasah pengetahuanmu tentang materi yang baru saja kau pelajari. Begitu ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti lagi, tanyakan ke saya atau ke gurumu atau di kolom komentar atau di kelas. Bagaimana enaknya saja. Begitu ya nak ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan beberapa ilmu dari pelajaran ini untuk menambah ilmu yang dari kelas. Oke, tetap jaga kesehatan, ikuti prokes. Sampai jumpa. Salam.